Nyari abangnya nih. Nyari abangnya nih. Tuh, ibu tuh ketawa-tawa tuh. Oke, selamat siang. Kenalkan, saya Andre dan teman saya. Saya Reza Hidayat. Kami dari mahasiswa program studi hubungan internasional FISIP Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura. Nah, sekarang demi memenuhi tugas kami, Di mata kuliah pariwisata internasional. ya, kami akan mereview salah satu kuliner khas dari Kalimantan Barat, Khususnya di Pontianak. Oke, di Pontianak. Jadi kita mau apa nih, Jam? Kulinernya? Sekarang nih kita nih ada di kuliner yang mungkin cukup terkenal ya di Pontianak. Ya. Itu ada Cehun Tiao. Cehun Tiao. Nah, ini Tiao, ya. nampak nih. Cehun Tiao. Boleh langsung ke sana kali. Cehun Tiao nih cabang Ahui. Ini di Jalan Jalan WR Supratman atau di depan Jalan nih, Ismail Marzuki. Ismail Marzuki, nampak ya? Nah, nih. Nah, di sini terus patokannya ada di Warkop Max, sebelah Warkop Max. Nih Cehun Tiao. Oke, langsung saja mungkin aja. Ya, langsung saja kita lanjut. Nah, ini Cehun Tiao. Ini kameranya cabang Ahui. Oke, Bang. Oke. Nyari abangnya nih. Nyari abangnya nih. Tuh, ibu tuh ketawa-tawa tuh. Ini Bang, kalau boleh tahu nih, sejak kapan udah mulai jualan Cehun Tiao nih Bang? Kalau saya sih dari 2016. 2016 ya. Ini baru atau keluarga nih Bang meneruskan ini? Keluarga ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih usaha ini nih Bang? Kalau dulu kan dari bapak saya. Nah, itu Dari bapak saya tahun 90. 90-an Bang. Jadi udah sekitar hampir 20 tahun Bang ya? Iya, ini ya. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya apa sih Bang yang ada di Cehun Tiao nih Bang? Kacang merah, Mungkin boleh di kacang merah, terus cincau, ada cincau, hitam, hitam, sama bongko. bongko. Nah, bongko yang Oh ini bongko ini. bongko. Oke, sudah jadi ya. Siap. Sekarang kita coba. Mungkin boleh langsung kita coba Bang ya. Oke, siap. Dari Reza dulu lah nyobanya gimana? Tadi kan udah dijelaskan abangnya ada ketan, ada cincau, ada kacang merah, terus ada apa namanya? Bongko. Bungko. Bongko. Gimana ya? Segar sih. Uh. Pas sekali lah sama cuaca nih yang lagi panas-panas ini. Bener-bener. Kita harus ada apa? Kayak jargon kan? Nggak boleh jargon. Oh, jargon. Apa nih jargonnya Apa nih? ini? Hah? Apa nih? Serah lah, serah Reza lah. Makan, gimana? makan kuliner Pontianak. Oh, mantap. mantap. Gimana? Mantap ya? Mantap. Sedap bah. Sedap. Aku punya nih, sedap bah. Sedap lah. Segar. Kan. Jadi di sini kacang merah, terus kayak jeli apa nih ya? Kayak jenis cincau gitu ya? Cincau putih ya? Nih, kurang tahu juga lah. Pokok terus ada bongko nih dari kayaknya sih tepung beras ketan gitu. Tepung beras, Tepung beras ya. Terus yang kerennya dari usaha cabang Ahu ini, dia ini neruskan usaha keluarga. Terus ditanya tadi tuh, abang ini kan mulai jualan tahun 2016, sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi usaha ini nih udah dijalankan dari tahun 90-an. Berarti kan bisa dibilang ini salah satu cara melestarikan
kuliner yang Kuliner, ada khas betul. Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak sih. Jadi ini boleh kita apresiasi dengan perkembangan zaman, kan udah banyak kuliner-kuliner yang masuk nih bang, Betul. banyak sekali. Nah ini seharusnya hal kuliner-kuliner kayak gini tidak boleh kita lupakan atau Lupakan, tinggalkan ya. gitu-gitu aja. Betul. Harus mungkin Tetap. sekali dua kali boleh kita kunjungi demi menjaga Ya. kearifan lokal lah. Eksistensinya tetap ada kan. Esensi tetap ada. Walaupun tempatnya emang mewah sih, enggak, malah terkesan sederhana ya. Ya. Di tepi jalan ini atapnya cuma dari terpal biasa, tapi Tetap higienis, aman pokok. Bisa kita uji lah higienisnya. Terus di sini juga deretan WR Supratman ini banyak kuliner-kuliner sama juga Cehuntiau. Cuman ya yang kita datangi ini termasuk yang apa? Yang udah lama juga, yang melestarikan. Makan dulu lah. Banyak tiga no. banyak yang datang. Ramai. Sama. Oke teman-teman, kita udah selesai, udah habis juga ya. Jadi kita udah segar, terus tapi kita lapar nih. Masih lapar ya. Masih lapar. Jadi habis ini kita masih nyari salah satu kuliner lagi lah ya, Iya. yang khas Pontianak. Tuh. Jadi tungguin aja. Sekarang waktunya kita untuk tahu harga. Kita tanya-tanya harga berapa Cehuntiau per porsinya. Yuk kita bayar-bayar ya. Oke. Ayo. Jadi bang, udah nih, mau tanya nih, satu mangkok satu porsi ini berapa harganya? 10.000 ya. Jadi 10.000 Satu untuk porsi. satu porsi 10.000 ya. 10.000. Oh, udah komplit. Terus ini kan juga ada nih Cehuntiau, kacang merah, terus ketan hitam, cincau, terus bongko. Nah, untuk kacang merah sendiri bang 8.000, ketan hitam 8.000, cincau 7, terus bongko 8.000. Nah, kita udah tahu harga-harganya, tapi yang rekomendasi sendiri Cehuntiau bang ya. Cehuntiau. Itu udah komplit, Paling favorit di tempatnya paling ya. favorit. Juga khas Pontianak juga kan, Kalbar juga kan. Jadi per porsinya tadi 10.000. Oke. Sekian bang ya untuk kita berkunjung di sini. Terima kasih bang. Dadah dulu bang. Oke, siap. Makasih. Oke. Jadi kita udah Balik ke lagi. tempat selanjutnya nih ya. Tuh. Mau tahu tempatnya nih? Gimana? Bubur pedas Pak Nga. Bubur padas. Bubur padas ya. Jadi bubur padas nih salah satu kuliner yang ada di Kalimantan Barat ya. Masakan Melayu yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Jadi kan penasaran nih gimana sih Rasanya atau bubur padas nih gimana sih ya? bentuknya dan lain-lain lah pokoknya. Jadi langsung aja kita ya. Ke dalam. Yuk. Oke, kita sudah di dalamnya, di dalam tempatnya. Jadi kita tunggu ini dulu, klien datang. Udah langsung pesan ya. Pesan. Oke, ini udah datang nih. Ini ada mbaknya nih yang pesan ya. Bubur padas. Kamu satu ya? Satu aja lah, aku enggak itu. Satu aja lah. Kita minum. Boleh minum? Minumnya mineral botol kecil. Bubur padasnya satu mbak ya? Biasa ya. Kamu nggak? Hah? Apa? Baru pedas. Ya. Kedua. Dua. Dua yang biasa ya. Minumnya sama satu minum apa? Minum mineral. Mineral sama nata de coco. Oke, sembari menunggu bubur pedasnya datang, kita
kita ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi bubur pedas ini salah satu cabang aja ya. Cabang ya, di sini cabang karena tadi udah ngomong dengan pegawainya, rupanya di sini cuman cabang. Ya. Pusatnya tuh ada di Jalan Jeruju sebenarnya. Jalan Komyo Sudarso. Sudarso. Jadi yang kita makan di sini nih cabangnya nih ada di Jalan Pangeran Atakusuma. Tepatnya tuh nggak jauh dari Eger Store yang ada di Atakusuma. Nggak jauh dari situ sih. Jauh dari itu. Jadi patokannya kalau udah dekat-dekat Eger, jadi agak pelan-pelan dikit. Nanti ada pelangnya agak besar. Namanya bubur pedas Pak Nga. Ya. Jadi sedikit kalau nggak salah nih bubur pedas nih kalau nggak salah nih dari ini ya, dari Sambas kalau nggak salah, Melayu Sambas. Bubur pedas nih sejarah sedikit singkatnya sih ya, nggak salah tuh dari orang Melayu Sambas. Dan biasanya nih bubur pedasnya dibuat untuk acara-acara yang sifatnya tuh kayak kerajaan-kerajaan gitu. Jadi bukan sembarang orang atau sembarang hari orang-orang ini bisa menikmati bubur pedas nih. Dulu tuh. Sekarang nih kan udah berkembang ya. Jadi kuliner khas sendiri ya dari sendiri. Ini loh yang jadi khas kuliner dari Melayu Sambas waktu itu. Jadi berkembang masuk dari kuliner khas Kalimantan Barat. Jadi terus yang buat beda nih dari bubur pedas dengan bubur biasa tuh, ini nih bubur ini banyak sekali kayak sayur-sayurnya. Ada sayur pakis, sayur kangkung atau segala macam. Biasanya kan bubur yang pada umumnya kita makan tuh kan cuman bubur nasi gitu kan. Terus ayam, ikan teri, kacang itu ya. Ini benar-benar banyak variasinya. Jadi kita ngeliat tuh kayak sesuatu yang berbeda gitu. Nanti gimana penampilan atau bentuknya kita tunggu nanti ya. Tonton terus ya. Oke, bubur pedas kita udah datang nih. Tunjukin ya. Udah sampai. Lihat ya. Nih. Masih panas ya. Masih panas. Lihat, benar-benar baru dimasak mungkin dari sananya. Jadi ini penampilannya nih, yang tadi dari bilang tadi kan. Ini banyak sekali sayurnya nih. Tuh, lihat tuh. Kangkung nih. Kayaknya apa tuh ya? Banyak nih, ada toge. Terus banyak sekali nih. Ini apa nih? Sayurannya. Timun ya. Timun. Terus ada toppingnya. Ini ada kayak bubur ada umumnya sih. Ada kacang, ada ikan teri biasa sih. Diangkat ya, kayak pada umumnya sih ada kacang, ada ikan teri. Jadi yang emang sengaja dipisahkan sih. Mungkin yang sekiranya nggak suka kacang nggak usah dicampurkan ke buburnya gitu. Oke, kita makan dulu. Kita coba gimana rasanya. Sip. Sekarang waktunya tadi udah kita sedikit review, sekarang kita review rasanya. Kita coba rasa dulu. Mungkin dari Reza dulu aja. Kita coba langsung makan gimana rasanya. Sayuran terasa sih, emang agak berbeda dari namanya ya. Kan mungkin orang ngiranya ini bubur pedas atau bubur pedas ya, tapi sebenarnya rasanya ini nggak ada rasa pedas-pedasnya sama sekali sih. Lebih dominan rasa asinnya mungkin dari rempah-rempahnya sih. Ya. Lebih banyak sayuran sih, enak sih. Coba dulu gimana rasanya bang? Oke, siap. Best. Minyak. Sekali yang selera kan boleh ditambahin nih kacang Tuh, atau kacang. ikan terinya. Kita masuk. Juga menjawab ya dari orang-orang yang mungkin penasaran bubur pedas tuh rasanya pedas kah atau gimana. Ini benar-benar nggak ada pedas sama sekali no? Ini murni kayak apa ya, dibilang mungkin bukan kayak nasi, bukan ya aja ya, Ada nasi sih ada sih, cuman bubur gitu kayak bubur biasa gitu. bubur biasa cuman teksturnya. Nah, bisa dilihat teksturnya. Ini nggak tahu, ntar kita tanya lagi lah ini apa bahan-bahannya, mungkin kita cari tahu sedikit ya. Jadi untuk rasa
Beuh. Sedap dah. Sedap ya, mantap. Jadi sangat direkomendasikan lah untuk orang-orang yang mungkin pengen makan berat tapi cari yang khas-khas Kalimantan Barat tuh apa sih? Ini rekomendasi sih bubur padas nih. Wajib makan. Mantap. Yang belum pernah ngerasain, coba. Wajib ya? Wajib. Wajib. Tuh. Rekomendasi. Sehat. Ini banyak sayuran nih. Bagi yang nggak suka sayuran, tapi ini udah jadi hidangan komplit. Jadi rasanya beda, bukan kayak sayuran-sayuran pada umumnya gitu kan. Ini udah paket langsung, segar, masih ya khas Kalbar sekali. Yang kita makan ini kan juga yang original ya, yang nggak ada campuran apa-apa. So, Mungkin yang suka bagi yang suka tambahan daging atau sepulang tuh bisa ada betul. tambahannya di situ. Karena jadi dari menunya juga kan nggak cuman bubur padas yang original, tapi kan tambah-tambahan. Mungkin ada kawan-kawan yang pengen rasa gimana sih rasanya kalau tambah daging atau gimana tambah apa tuh boleh dicoba terus. Tapi yang original aja kita ngerasa ya udah enak ya. Gimana yang ditambah daging mantap ya. makan dulu. Tuh. Oke, kita udah selesai. Ya kenyang nih gitu ya. Udah kenyang. Mantap bubur pedas. Sedap lah. Rekomendasi lah ya. Rekomendasi. Sekali. Jadi harus datang. Terus waktunya kita untuk tanya-tanya harga, bayar. Jadi kita langsung aja kita bayar. Oke. Jadi kita bayar-bayar. Kakak yang depan ketawa. Jadi berapa kak satu porsinya? Bubur pedas 35. Jadi satu porsi Tadi 11.000. Satu porsinya 11.000 itu yang original. Nah, kalau yang pakai daging beda lagi. Pakai daging 17. Nah, murah meriah di sini. Rekomendasi lah ya. Rekomendasi. Ya, Pokok ya. bubur pedas Pak Ngah di cabang Pangeran Natakusuma. Kusuma. Nah, datang kakaknya cantik. Senyum. Senyum, Kak. Ada nggak kak? Iya. Udah. Udah? Siap. Makasih kak ya. Ya. Yo, makasih kak. Ya. Kita udah makan bubur pedasnya. Tadi di awal kita udah makan cekuan Tiao ya. Cekuan Tiao. Cekuan Tiao. Ya, Tadi siap. di Jalan Supratman, Pernah. depan Jalan Ismail Marzuki. Nah, yang kedua kita di sini Bubur pedas Pak Ngah. Nah, aduh. Pak Ngah ya, Pak Ngah. Pak Ngah. Nah, jadi mungkin hari ini udah cukup dulu Udah ya. cukup dulu lah, Udah ya. cukup ya. Kita memperkenalkan kuliner Yang ada di Kalimantan Kalimantan Barat, Barat, ya. khususnya di Pontianak. Ya. Pontianak. Jadi Indonesia penuh dengan kaya kuliner dan berbagai macam ya makanan khas, minuman khas yang perlu kalian kunjungi. Harus kita jaga kelestariannya. Betul. Untuk next videonya bakal kita mungkin ada lagi. ada lagi. Ya. Jadi kita mungkin hari ini udah cukup lah aja ya. Cukup dulu nanti kapan-kapan lagi kita ekspor lagi kuliner-kuliner atau tempat-tempat lain yang jadi ciri khas wisata yang ada di Pontianak khususnya Siap. ya. Oke. Jadi lanjutkan. Ciao, mantap.